Baik ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang eh, jenis dan aljabar peluang. Nah, jadi pertama definisi dulu ya. Peluang terjadinya kejadian A dari sebuah eksperimen adalah frekuensi relatif terhadap A. Jika eksperimen tersebut dilakukan diulang sebanyak N kali mungkin, artinya peluang A adalah limit N mendekati tak terhingga NA per N. Nah, ini contoh. Jika peluang penerbangan Yogyakarta-Bandung tepat waktu adalah 0,84. Artinya, dari pengamatan cukup lama terhadap penerbangan Yogyakarta-Bandung, 80% menunjukkan penerbangan tepat waktu. Ya, jadi seperti itu. Jadi, uh, tapi kalau kita lihat memang kalau pesawat itu lebih tepat waktu ya, 80% kan hampir 100% ya. Nah kalau kita bang, kira-kira kuliah kita ini berapa persen ya tepat waktunya? Nggak tahu ya, kayaknya masih lebih tepat waktu penerbangan kayaknya. Tetapi akhir-akhir ini penerbangan juga sering delay ya, kadang sejam, ya, kita lebih lama dari itu. Ada yang pernah merasakan kena delay naik pesawat? Oh belum pernah. Isma pernah, Isma naik pesawat sudah pernah ya? Oh belum pernah. Oh ya, mudah-mudahan nanti punya kesempatan sekali naik pesawat langsung umroh gitu ya. Oke. Mutia bang, pernah kamu Mutia? Belum juga. Latifah? Belum juga. Muna? Belum juga. Rehan? Belum pernah juga. Masya Allah. Aisyah? Belum. Najwa? Belum juga. Sita? Naik pesawat pernah? Oh pernah ya. Waktu kemana? Hah? Oh Jawa Timur, Surabaya ya. Oke. Waktu itu kena delay nggak? Oh enggak. Oh, Najwa sudah pernah juga ya? Kena delay nggak? Belum pernah ya. Oh ya. Kemana kalau Najwa kemana? Oh jalan-jalan, rupanya si Najwa. Oh iya ya, Masya Allah. Ya, baik. Nah, ini tentang peluang ya. Jika rawan cuaca mengatakan peluang besok hujan 30%, artinya jika hujan cuaca hari ini ke hari tidak berubah, maka 30% hari di antaranya adalah hujan. Ini angka ya. Untuk mengatakan bahwa peluang saat ibu melahirkan bayi laki-laki ada 75% atau 1% tidak mungkin diperoleh dari mengamati satu kelahiran saja. Tapi harus peroleh dari pengamatan kelahiran ibu-ibu yang cukup banyak dan dalam waktu kondisi yang sama. Nah, jadi kita untuk mengatakan peluang, misalkan, oh, kalau sudah jam segini peluang beliau masuk nih kira-kira 10% aja nih. Kenapa? Karena misalkan kalau sudah lewat dari 5 menit, biasanya dosennya tidak masuk. Misalkan setelah pengamatan sudah kuliah beberapa kali, sudah ada pengalaman, oh beliau biasanya kalau tidak lewat dari jam segini, nah itu maka tidak cukup hanya sekali. Apakah perlu frekuensi berkali-kali baru kemudian bisa mengungkapkan tentang peluang ya secara relatif atau secara keseluruhan. Nah, kemudian definisi berikutnya, oh, kayaknya waktu di sana sempat aja lah. Ini berapa buting? Oh, satu aja setengah di sini. 20 pen lah. Bagian soal materi. Saya ada stempelnya. Makasih Pak. Ya.
Definisi subjektif, peluang subjektif terjadinya suatu kejadian dan peluang yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dengan subjektif. Contoh, berapa peluang teman menyukai saya? Nah, ini kan subjektif ya. Nah, kita tidak bisa mengukur nih secara pasti ya kan. Kalau tadi kan ada hitung-hitungannya ya. Kalau tadi itu masih ada hitung-hitungannya. Tapi kalau subjektif ini sudah uh, susah kita menentukannya. Peluang teman menyukai saya. Berapa peluang perang dunia ketiga akan meletus tahun depan misalnya. Nah, itu kan sih agak susah ya. Tiap orang bisa jadi berbeda. Kalau yang tadi bisa jadi tiap orang sama karena relatif ya, relatif sama. Nah, relatif itu setelah pengamatan berkali-kali. Nah, kalau yang tadi. Nah, kalau yang ini sangat objektif. Misalkan berapa peluang Rehan nikah tahun 2030 misalnya. Nah, kita udah tahu lagi ya. Nah, mungkin tanya ke Rehan, mungkin tanya sama siapa ya. Nah, sekarang secara aksiomatis, nah apakah misalkan S dari ruang sampel suatu eksperimen, B ada fungsi bernilai real yang dibisikkan pada kejadian interval 0 sampai 1. Jadi kejadian itu, peluang sebuah kejadian itu intervalnya 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi, kalau 1 itu pasti terjadi. Adalah fungsi peluang dan PA adalah peluang terjadinya kejadian A. Jika dipenuhi sifat tersebut. PA itu lebih dari sama dengan 0 untuk setiap A. PS sama dengan 1. Jadi peluang daripada ruang sampel itu 1. Misalkan kemungkinan cuaca 2 jam, misalkan hujan dan panas misalnya. Misalkan cuma 2. Ya, hujan dan panas. Misalkan ruang sampelnya cuma hujan dan panas. Maka kalau peluangnya adalah hujan atau panas, nah maka itu kan seluruhan ya, atau dan ya, maka itu peluangnya 1 ya. Atau lahir laki-laki dan perempuan. Nah, lahir laki-laki atau perempuan tuh kan. Nah, kalau seluruhan kan berarti 1 ya. Nah, misalkan suatu eksperimen menghasilkan A, B, C, dan D. Hasil yang mungkin dan saling asing dengan PA ada 0,12. Ini ada catatan saling asing ya. Artinya kejadian A, B, C, dan D ini tidak beririsan. Tidak beririsan. Kalau saling asing kemarin kan tidak ada irisannya ya, tidak ada irisannya. Nah, maka peluang A adalah 0,12, peluang B 0,63, peluang C 0,45, peluang D kok ada negatif sih? Walaupun syarat 1 dan 3 dipenuhi, tetapi 1 tidak dipenuhi. Karena di sini peluang D itu negatif. Tidak mungkin peluang itu negatif ya. Tidak mungkin peluang D itu negatif. Ini kalau kita jumlahkan berapa sekarang nih? Ini 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 8 tambah 2, 10 ya. 1 sini ya, 1 jadi tambahnya. Oh ya. Iya betul nih, tidak mungkin. Karena dia saling asing dan totalnya itu mestinya itu 1 ya kan? Berarti ini memang tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Tidak memenuhi syarat. 18, 19. Oh, ada yang kurang nih ya. Ini kan ada 1, ada 2. Mesti ada 3 nih. Kan di sini kan syarat 1, 2, dan 3. Aduh, bukunya ini. Nah, ini contoh yang berikutnya. VA 9/20, VB 45/120, VC 27/120. Nah, ini adalah, nah ini syaratnya juga tidak dipenuhi. Kenapa? Karena total atasnya lebih dari 120, tidak mungkin. Nah, padahal dikatakan saling asing tadi. Maka ini juga mustahil ya. Jadi A dan B ini mustahil. Kemudian yang kedua, jika ruang sampel atau eksperimen adalah diskrit dengan tidak hingga hasil yang mungkin, P didefinisikan sebagai PHI setengah pangkat I. Ia adalah 1 dan seterusnya.
Nah, ini. Baik. Sekarang aljabar peluang. Nah, ini tadi jenisnya peluang ya. Jadi ada peluang yang istilahnya adalah peluang perspektif empiris, definisi empiris seperti ini. Kemudian ada yang peluang subjektif dan peluang sebuah eksperimen dengan syarat-syarat tadi. Sekarang kita aljabar peluang. Jika ada satu kejadian, maka PA komplement, nah kita tahu kemudian A komplement itu adalah yang selain A, kan begitu ya. Kalau anggota S itu adalah 1, 2, 3, S-nya ada 1, 2, 3, kemudian A adalah 1, maka A komplement apa? 2 dan 3. Nah, begitu ya. Maka peluang A komplement adalah 1 dikurang PA. Bukti karena A digabungkan dengan S, A dan kemudian tidak kosong, maka PS adalah komplement ini. Nah, karena 2, yaitu 1 sama dengan PA tambah PA, maka terbukti bahwa 1 dikurang PA. Nah, jadi PA kemudian 1 dikurang PA. Kemudian yang kedua, jika A dan B ada suatu kejadian, maka PA sama dengan PA irisan B dan tambah PA irisan B komplement. Nah, ini buktinya sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga, PA kurang dari sama dengan PB ketika A subset daripada B. Nah, dia sama ketika A sama dengan B, ya kan? Ketika A sama dengan B kan, maka dia sama. Tapi kalau anggota A kurang dari anggota B, maka dia kurang ya di sini. Subset itu kan begitu ya. Nah, atau himpunan bagian. Jadi kalau A himpunan bagian daripada B, maka peluang A itu kurang dari sama dengan peluang B. Buktinya mana nih buktinya? Kalau kita lihat dalam kenyataannya, misalkan uh, bilangan asli itu kan subset dari bilangan cacah ya lah. Ya kalau nah peluang munculnya bilangan asli pasti kurang dari sama dengan peluang dari bilangan cacah. Nah, gitu. Nah, ini banyak rumus-rumusnya ya. Yang keempat, seperti ini sudah diberikan di 3, kemudian ini subset pada konsep himpunan B kurang A adalah B irisan A komplement. Wah, ini anu aja ya. Ini beberapa hukum. Jadi ada hukum komutatif. Jadi A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. A irisan B juga sama dengan B irisan A. Udah asosiatif. Nah, ini berlaku pergantian pasangan di sini ya. A gabungan B gabungan C itu sama dengan A gabungan B digabungkan dengan C. A diiriskan dengan B irisan C sama dengan A irisan B diiriskan dengan C. Nah, ini hukum distributif juga berlaku. Hukum De Morgan. Nah, jadi karena ada istilah hukum De Morgan. A gabungan B komplement adalah A komplement irisan B komplement. Nah, ini kita lihat contohnya. Sebuah mata uang dilempar 100 kali. Jadi mata uang dilempar 100 kali. Hitunglah peluang paling sedikit mendapatkan satu muka. Jika A mendapatkan paling sedikit satu muka, maka A komplement adalah tidak mendapat paling sedikit M. Yaitu hasil semua lemparan adalah B atau belakang. Berarti NA komplement adalah 1. Iyalah. NA komplement adalah 1. Karena kan kalau kita lihat, 100 kali lemparan itu kan bisa jadi M, artinya muka terus ya kan begitu ya. Kemudian bisa jadi muka belakang, pokoknya ada mukanya lah. Nah, paling sedikit adalah muka, kemudian sisanya belakang terus ya kan, 99-nya ada belakang terus. Nah,
Kemudian yang A komplemennya apa? Berarti yang semua lemparannya adalah belakang terus. Nah, itu cuma satu ya kan, yang mungkin belakang terus kan cuma satu kemungkinannya. Yalah. Nah, maka inti adalah satu. Dilemparkan dalam keadaan seimbang, maka N sama dengan 2 pangkat 100. Kenapa 2 pangkat 100? Karena N-nya 2 ya kan, bisa muka bisa belakang tadi. Maka 2 pangkat 100. PA komplement adalah 1/2 pangkat 100. Berarti PA adalah 1 dikurang PA komplement. Atau 1 dikurangi setengah pangkat 100. Berapa itu? Ya, setengah pangkat 100 itu ya sedikit banar ya kan, sedikit banar, hampir 1 ya kan, hampir 1. Berarti 1 dikurangi 0,0000000 berapa? 2 pangkat 100 ya kan, bilangannya berapa ya? Ada yang bisa. Kalkulator coba, kalkulator 2 pangkat 100 bisa nggak? Coba ya kita pakai kalkulator ya, 2 pangkat 100 bisa nggak dia menghitung? Kalkulator. Kita coba 2 pangkat 100. 2, pangkat nih. Pangkatnya nih. Nah, ini 2 pangkat 100 sama dengan apa ini? Nah, ya benar nih ya. Gimana nih, Bang? Gimana nih Mano nyebutnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 30 biji nolnya itu apa sebutannya? Kalau triliun-triliun kan 24 ya. Yalah, 1 triliun-triliun itu kan 24 ya. Ini ada 30 tadi ya. Berarti 1 juta triliun-triliun ya. Oke ya. Kalkulator ini kan kawalah. Oh, kalau sepanjang itu. Pasti kali 10 pangkat berapa, biasanya begitu ya. 10 pangkat berapa sih tulisnya? 1,2 gitu ya. Kali apa, berapa di situ? Nah, ya lo 30 biji. Kalau nolnya, nah ini kan 30 biji tadi nolnya. Pangkat 30, berarti kan kali 10 pangkat 30. Berarti kan ada 30 biji nolnya. Nah, satu dibagi itu, nah, akan sangat kecil. Kalau ini bisa kada ya? Gimana sih? Nah, ini nah, seper X. Nah, yaitu 7,7,8 kali 10 pangkat negatif 31. Nah, berarti ada 31 biji nolnya di mukanya. Ya kan? Kan berarti 0,000000031 biji, hanya kemudian 788 dan seterusnya. Nah, kan kecil sekali. Berarti kan itu 9, 0,999 jauh banget gitu, nah hampir 1 ya kan. Nah, kecil sekali berarti nilainya nih ya. Jika dari satu kotak kartu diambil sebuah kartu secara random, maka peluang mendapat kartu jantung adalah kurang dari peluang mendapatkan kartu merah. Hal ini disebabkan karena kartu jantung adalah kartu merah, tetapi tidak sebaliknya. Nah ya, peluang mendapatkan kartu jantung, ya kan, ini berarti anu ya, kartu rimi ya berarti ya. Kartu rimi itu kan ada cengkeh ya lah. Cengkeh atau jantung ya. Ada ketupat, ya pada kita itu kan ada ketupat.
ada cengkeh, ada apa lagi? Ada hati. Hati itu jantung maksudnya ya. Ada jantung, ada apa lagi satunya ya? Ketupat, hati. Nah, ini kan ketupat, yang kayak ini kan ketupat. Kemudian cengkeh, apa satunya lagi ya? Keriting ya, cengkeh tuh ya, kayak cengkeh tuh ya. Apa lagi satunya ya? Kartu remi. Oh, ini yang ini nih. Apa ini? Nah, ini. Nah, tadi jantung itu kan cuma ini ya, kayak gini jantung ya, jantung. Nah, jantung dan ketupat tuh merah kah? Kada ingat ya saya dah. Kawasan kada main kartu remi. Nah, yang apa? Kalau merah kan berarti ada dua ya, ada ketupat, ada jantung. Nah, yang jantung tuh pasti merah, tapi yang merah belum tentu jantung kan begitu. Berarti peluang dapat kartu merah itu lebih banyak daripada bahkan dua kali lipat ya daripada peluang mendapatkan kartu hati kan begitu ya. Aduh, lawas keadaan ini. Nah, makanya peluang kartu jantung itu kurang dari peluang mendapatkan kartu merah. Jadi peluang mendapatkan kartu merah, peluang mendapatkan kartu merah berapa berarti? Berarti kan separohnya ya, setengah kan, setengah ya, setengah, peluangnya setengah kalau kita 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 ini. Karena kartu itu separuh merah, separuh hitam. Nah, berarti kartu merah itu pas setengah. Sementara kartu jantung itu seperempat, ya kan? Seperempat. Tentu seperempat kurang dari setengah. Kalau walaupun tidak tepat ya, karena ada jukir kan. Ada jukir kalau jukir itu dua kah satu kah? Ada lagi juga nah. Jukir itu dua satu ya. Dua rasanya jukir tuh ya. Nah itu kita abaikan itu ya, kita abaikan itu. Maka wahyu kita kata tadi setengah atau seperempat. Karena kalau itu masukkan pasti kurang dari setengah dan kurang dari seperempat. Tapi kalau jukir kita masukkan dalam hitungan ini. Nah, kan kadang-kadang jukir tuh ditinggal ya. Ada kan pada main-main tertentu yang jukir tuh ditinggal. Ya. Karena jukir tuh jahat ya loh. Dalam film ya. Pernah nonton film Joker? Oh, pernah kata si Ano, Mutia pernah nonton film Joker. Baik, aturan jumlah peluang. Untuk setiap kejadian, A dan B berlaku P A gabungan B itu kemudian P peluang kejadian A tambah peluang kejadian B dikurang peluang A irisan B. Contoh, nah ini contoh. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya dua atau lima. Nah ini kan ada kata atau. Jadi gabungan tuh ada kata atau ya. Jadi kata kunci gabungan tuh ada kata atau. Nah, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan karena dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita berikan peluang yang sama terhadap titik-titik sampel, maka berarti mengasumsikan bahwa munculnya dadu tersebut adalah dadu ideal yaitu A muncul A2, B muncul 5. Berarti PA sama dengan PB yaitu 1/6. Nah, berarti kejadian muncul 2 dan 5 di lambang A gabungan B. Oleh karena itu, PA gabungan B adalah PA tambah PB. Kenapa tidak ada irisan di sini? Karena dia dikurang irisannya. Karena dia tidak beririsan, ya kan? Ya kalau berarti nol peluangnya kan, irisannya kan nol, tidak ada, kosong, kosong. Karena ini 2 dan 5 dia kalau diiriskan kosong. Maka cuman PA tambah PB, yaitu 1/6 tambah 1/6 itu 1/3.
Kecuali kalau ada kejadian C lagi, muncul angka ganjil misalnya. Misalkan C ya, muncul angka ganjil. Nah, muncul angka ganjil. Maka peluang A digabungkan dengan peluang B, misalkan A gabungan B, gimana kalau A gabungan B? Pertama kita cari A bukan AB ya, tapi B dan C ya. C tadi peluang muncul ganjil misalkan C. Ya. Misalkan C adalah munculnya ganjil. Nah, maka oh ya karena saya ini membukanya di ini ya, nggak bisa diapa-apain karena bukanya di browser. Misalkan ada C lagi, C muncul angka ganjil. Maka PB tambah VC, nah PB tambah VC, peluang kejadian C berapa berarti? Coba, berapa siapa ya? Asita, misalkan saya tanya. Kalau C adalah munculnya angka ganjil, maka peluang kejadian C gimana? Peluang kejadian C saja. Kalau C adalah angka ganjil, muncul angka ganjil. Nah, maka peluang kejadian C gimana? Tiga, nyaring ipang dikit kan mendengar. Satu, 135. Gimana? Itu maksudnya. Oh ya, itu ganjilnya 135. Peluang. Peluang munculnya angka ganjil ketika dilempar satu dadu dengan lemparan sekali. Berarti gimana? Gimana Asita? Gimana Mutia? 3/6. Karena ganjilnya ada 3, ya kan? Dibagi 6. Ada 6 semestanya. Berarti 3/6 atau setengah ya. Setengah. Berarti kalau peluang kejadian B digabung dengan C, B gabung C, berarti adalah sepertiga, 1/6 ya. 1/6 tambah 3/6 dikurangi irisannya. Irisannya berapa? 1, ya kan 1/6. Berarti berapa jadinya tuh? Coba kita bayangkan di kepala aja ya. Berarti 1/6, peluang kejadian B kan 1/6. Peluang kejadian C 3/6. Kemudian irisannya, ada kan irisannya ya? Irisannya apa? Irisannya kan 3 ya. Nah, 3 itu artinya 1 ya, anggotanya ada 1 ya. Berarti 1/6. Nah, berarti 1/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6. Berarti apa? 3/6. Setengah juga ya. Setengah juga ternyata. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Jika peluang sebuah mobil berhenti di jalan karena rem macet adalah 0,23. Karena ganti ban adalah 0,24. Dan karena keduanya adalah 0,09, hitunglah peluang mobil tersebut berhenti di jalan. Hitunglah peluang mobil tersebut berhenti di jalan. Misalkan B adalah mobil berhenti di jalan. Kemudian R berhenti karena rem macet. G berhenti karena ganti ban. Berarti B adalah gabungan berarti kan? Gabungan dari yang berhenti karena macet dan berhenti karena ganti ban. Ini kan begitu ya? Karena tadi berhenti, berarti gabungan berarti. Dengan R irisan G tidak kosong, sehingga nah, tadi kan irisannya tadi berapa tadi? Karena keduanya kan berarti beririsan ya 0,09. Nah, berarti peluang dia berhenti di jalan adalah 0,38. Contoh berikutnya lagi. Sebuah dadu dibuat semikian sehingga peluang muncul angka genap 2 kali peluang muncul angka ganjil. Bila A kejadian angka genap yang muncul, B kejadian muncul angka yang habis dibagi 3,
Carilah yang pertama A irisan B dan yang kedua adalah A gabungan B. Misalkan C adalah muncul angka genap, D adalah muncul angka ganjil. Karena jumlah semua peluang adalah satu, maka peluang genap tambah peluang ganjil adalah satu. Ini salah-salah ketik inilah. Genap dua kali peluang muncul ganjil. Genap dua kali di sini masih ini. Ini tidak masuk ya peluang bersyarat ya nanti ya. Kita peluang bersyarat. Kita sampai ini dulu. Oke, kita coba sekali lagi ini ya. Sebuah dadu. Ini kayaknya ada yang salah deh di sini. Coba kita tanyakan dengan AE ya. Oh, kareda anu lah. Ajuba jawab. Coba kita lihat di sini lah. Dadu punya 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang muncul angka genap, 2 kali peluang muncul angka ganjil. Soal ya. Misal P, peluang ganjil adalah P. Misalkan peluang ganjil adalah P. Untuk satu angka ganjil tertentu. Angka ganjil kan 1, 3, 5 ada 3 angka. Angka genap juga ada 3, 2, 4, 6. Tapi peluang masing-masing tidak sama. Misalkan peluang muncul satu angka ganjil adalah X, maka peluang muncul angka genap adalah Y, di mana Y adalah 2X. Karena tadi 2 kali, ya kan? Nah, menentukan nilai X dan Y, peluang itu kan 1, ya kan? Peluang itu kan 1. Karena total peluang oleh 1, angka ganjil ada 3, masing-masing adalah X, berarti 3X. Angka genap ada 3, berarti peluangnya adalah 2X. Peluang genap dan ganjil berarti 3 kali 2X atau 6X. Nah, 6X berarti untuk angka genap. Total peluang 3X tambah 6X sama dengan 9X, 91. Berarti X sama dengan 1/9. Berarti Y adalah 2/9.
Jadi, peluang angka satu, angka 3, angka 5 adalah sama, yaitu 1/9. Nah, begitu ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nih. Karena tadi dia kan tidak seimbang ya, maksudnya tidak seimbang karena genapnya 2 kali ganjil. Sehingga peluang genap itu 2 kali ya, 2 kalinya ganjil. Maka kalau misalkan tadi ganjil adalah uh, X dan genap adalah Y, maka Y adalah 2X. Kemudian karena ganjil itu ada 3, berarti 3X. Kemudian genap ada 3 juga, berarti 3 kali 2X, berarti 6X. Totalnya adalah 1, berarti X adalah 1/9, Y adalah 2/9 tadi. Nah, sekarang kejadian A dan B. A adalah kejadian genap, berarti 2, 4, 6. Nah, berarti tinggal ditambahkan P2, P4, dan P6. 2/9 tambah 2/9 tambah 2/9 adalah 6/9 atau 2/3 ya, karena seimbang tadi. Kemudian kalau B kejadian muncul habis bagi 3. Apa yang habis 3? Yaitu 3 dan 6. Berarti P3 dan P6 1/9 dan 2/9 karena 3 ini kan ganjil, berarti 1/9. 6 itu genap, berarti 2/9. Berarti adalah 1/3. Berarti kalau diiriskan, nah, yaitu angka genap dan habis bagi 3. Nah, itu kan irisannya kan berarti genap dan habis bagi 3. Berarti ada cuma 6. Nah, 6 itu apa? P6 adalah 2/9. Nah, 2/9. Kemudian kalau gabungan, berarti adalah gabungan, berarti PA tambah PB dikurangi PA irisan B, atau 2/3 ditambah 1/3 dikurang 2/9. Nah, ini ditambahkan, berarti ini adalah 1 jadinya ya. Ini yang sama-sama per 3 nih. Nah, ini 1, berarti 1 dikurangi 2/9. 1 dikurangi 2/9, berarti 9/9 kurang 2/9, yaitu 7/9. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Nah, ya. Ini AI ini anu ya. AI ini bisa benarnya menjawab. Baik. Nah, karena kita akan bergabung di aula ya, mungkin sampai situ saja dulu ya, untuk perkuliahan kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.